kita ada dalam ibadah bersama doa puasa, seperti Tuhan ingatkan seperti Musa yang ada di padang gurun di Midian, selalu setiap hari kebiasaan dia mengembalakan kambing domba milik mertuanya di Midian. Tapi satu hari ada peristiwa yang berbeda, dia melihat ada nyala api di belukar, dan Musa bukan biarkan begitu saja. Musa bukan orang yang acuh dan berlalu saja dalam kebiasaan tugasnya, tapi Musa menyingkir. Dia mendekat untuk melihat apa yang ada, sampai ada api tapi belukar tidak terbakar. Nah, pada saat Musa menyingkir itulah Tuhan bisa memanggil dia dan berbicara dengan dia. Nah, Tuhan mau di tengah semua yang kita hadapi, kita berikan waktu kita menyingkir dan berdiam dan memberikan perhatian untuk apa yang Tuhan mau bicara buat setiap kita. Itu kunci kemenangan kita. Nah, kita baca dulu satu ayat firman Tuhan dari 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Kalau di terjemahan firman Allah yang hidup, dia bilang begini, ada tiga hal yang kekal. Artinya yang tidak kekal itu cuma sementara, berlalu dan selesai. Ketakutan kita, kesedihan kita itu semua hanya sementara. Tapi tiga yang tinggal kekal ini adalah iman, harap, dan kasih. Jangan berhenti percaya kepada Tuhan, jangan berhenti berharap untuk hari esok yang lebih baik yang Tuhan sediakan, dan jangan berhenti mengasihi. Mengasihi harus terus bertumbuh seperti iman bertumbuh, pengharapan kita bertumbuh, begitu juga dengan kasih kita. Kasih kita harus bertumbuh, dan yang lebih besar dari ketiganya adalah kasih. Jadi dari iman, harap, dan kasih, tiga hal yang kekal, yang tidak akan habis di dunia ini. Iman kita, harap kita, dan kasih kita yang membawa kita sampai di kekekalan. Dan di antara tiga ini yang paling besar adalah kasih. Nah, mari kita lihat, kita fokus untuk melihat kasih. Bagaimana kasih kita kepada Tuhan? Bagaimana kita sudah menerima kasih Tuhan? Pasti kita semua yang beribadah pagi hari ini, kita akan bilang kita semua sudah menerima kasih Allah. Kita semua sudah menerima kasih-Nya, sehingga kita diubah menjadi orang percaya, anak-anaknya, karena kita dilimpahi dengan kasih-Nya. Tapi harus dibuktikan, kalau kita menerima kasih-Nya, maka kasih itu akan membuat kita bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita, mengasihi orang lain. Karena kasih itulah yang tinggal kekal dari segala-galanya. Jadi kasih itu yang Tuhan mau lihat. Bagaimana kita bisa mengasihi orang lain tergantung bagaimana kita menerima kasih Allah. Nah, mari kita lihat ayat firman Tuhan yang tadi kita sudah baca. Jadi ada tiga arah. Yang pertama itu ke atas, up. Mengasihi Tuhan. Mengalami Kristus. Matius 22 ayat 37, waktu mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, hukum apa yang terutama? Lalu Tuhan bilang begini, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Jadi yang pertama itu mengasihi Tuhan, mengalami Kristus. Nah, Bapak Ibu, di tengah goncangan di semua masalah yang kita hadapi sepanjang waktu-waktu yang lalu, bagaimana kasih kita kepada Tuhan? Bagaimana kita mengalami kasih-Nya? Apakah kita semua bisa berkata bahwa wow, Tuhan baik. Saya mengalami pertolongan Tuhan. Saya mengalami bagaimana Tuhan menguatkan saya, bagaimana Tuhan menghibur saya. Jadi lihat bahwa mengasihi Tuhan, kita mengalami itu dalam kehidupan kita. Kita dikasihi oleh Allah pencipta langit dan bumi. Kita semua harus bisa bilang, jangan cuma bilang masalahku besar. Jangan cuma bilang, aduh saya melewati badai yang besar. Tapi kita semua harus bisa punya kesaksian mengalami Tuhan. Sebab Dia Allah yang hidup. Dia Allah yang tidak pernah berdusta dengan janji-janjinya. Dialah satu-satunya yang berkata bahwa langit dan bumi akan lenyap, tapi semua perkataannya akan digenapi. Jadi kita
Jangan bilang saja kita punya masalah besar. Kita ada ketakutan, ada kelemahan. Tapi kita harus punya, di balik itu kita harus bisa bilang, wow, Tuhan baik. Saya mengalami kebaikan Tuhan. Tuhan setia, Tuhan menghibur, Tuhan menguatkan. Waktu kita sakit, Tuhan sembuhkan kita, Tuhan menyediakan pertolongan kita. Waktu kita berduka, kita tidak sanggup, kita lemah, Dia memberikan penghiburan, Dia menopang kita, Dia membela kita. Tepuk tangan bagi Allah kita. Jadi lihat, kalau semua bilang mengasihi Tuhan, harus semua punya pengalaman mengalami kasih Kristus. Harus semua punya kesaksian Tuhan baik. Harus semua menjadi saksi buat Dia, bahwa kita mengalami Dia secara pribadi. Karena Dia berjanji, Dia setia dengan kita. Yang kedua, in, tadi up, ini in ke dalam, harus mengasihi saudara-saudara seiman. Itu hubungan saling mengasihi. Di Alkitab itu perjanjian baru banyak diajarkan tentang saling hidup dalam kebersamaan sebagai orang percaya di gereja mula-mula itu. Yohanes 13 ayat 34, Tuhan Yesus berkata begini, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Nah Bapak Ibu, tadi kan kita bilang semua kita sudah menerima kasih Allah, kita mengasihi Tuhan. Nah Tuhan tidak kelihatan. Bagaimana kita mengasihi Tuhan? Kita harus mengasihi saudara-saudara seiman. Mulai dari dalam keluarga rumah tangga kita masing-masing. Buktikan bahwa kita adalah pribadi yang dipenuhi dengan kasih Allah. Kita bisa saling mengasihi. Siang hari ini sebelum kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, selidiki hati kita. Apakah kita bisa sungguh-sungguh mengasihi? Bagaimana kalau ada orang yang menyakiti kita, suami atau istri atau saudara yang melukai dan menyakiti kita? Apakah kita bisa tetap mengasihi dan mendoakan? Ataukah kita tinggal dalam kebencian, kita tinggal dalam kekecewaan, dan luka-luka yang membuat kita tidak efektif. Kita tidak bisa bawa kasih Allah kepada orang lain kalau kita sendiri belum mengalami pertolongan karena kasih Allah itu. Soal berhadapan dengan kekecewaan dan kesedihan, semua kita pasti mengalami selama kita masih hidup di dunia ini. Tapi persoalannya adalah kasih Allah menyembuhkan kita. Kasih karunia-Nya memberikan kita kekuatan untuk bisa mengasihi apapun kondisi dan keadaannya. Sebab bukan terjadi di luar yang menentukan, terjadi di dalam kita yang menentukan. Terjadi di luar kita tidak bisa kontrol. Tapi yang terjadi di dalam kita, sikap hati kita yang menentukan. Kita tetap ada dalam perkenanan Tuhan atau hati kita keluar dari perkenanan Tuhan. Jadi kita harus ada dalam komunitas. Kita harus punya sahabat-sahabat. Saudara-saudara yang kita bisa share, kita bisa saling mendoakan, saling mempercayai. Harus ada saling memperhatikan. Jangan ada yang sakit tapi tidak ada yang peduli. Ada yang lemah, ada yang kekurangan tapi tidak ada yang peduli. Kita harus ada untuk saling memperhatikan, saling membangun mulai dari komunitas kecil. Kita punya pelayanan di sini, ada kelompok family altar, kelompok sel di semua kecamatan di Manado ini ada. Ada gembala-gembala wilayah, gembala-gembala rayon di tiap kecamatan, sampai kepada gembala-gembala FA. Jadi mulai di kelompok kecil itu, Tuhan hadir. Tuhan memang ada di dalam kita, tapi Tuhan juga di antara kita. Jadi betapa kuatnya hubungan saling itu. Sedangkan Bapa, Anak, dan Roh itu punya komunitas, 3 menjadi 1. Nah Tuhan ajarkan itu untuk kita memahami dan menyadari betapa pentingnya komunitas. Di dalam komunitas itulah Tuhan hadir. Kita menerima semua berkat-berkat surgawi dalam komunitas. Kita disembuhkan, kita dikuatkan, kita diberkati di dalam komunitas. Baru kita bisa keluar untuk orang-orang yang belum percaya, kita bisa menjadi garam dan terang. Tanpa ada dalam komunitas, kita tidak bisa tahu bagaimana kekuatan kita untuk mengampuni.
kekuatan kita untuk mengasihi. Bohong kita bisa jadi garam dan terang kalau dalam komunitas kita saja kita tidak mengampuni. Kita tidak bisa bersatu dengan orang-orang dalam kelompok kita. Kita saling iri hati, kita terus lihat negatif satu dengan yang lain, saling menghakimi. Itu sama dengan kutuk balok yang ada di mata kita. Kita tidak bisa melihat, buta menuntun orang buta. Karena penghakiman itu haknya Tuhan, bukan hak kita. Tetapi kedaulatan Tuhanlah yang membuat kita dipulihkan oleh karya salib Kristus. Yang ketiga, jadi mengasihi, saling mengasihi itu perintah Tuhan Yesus. Aku memberikan perintah baru kepadamu. Kemudian out. Tadi sudah up, in ke dalam, di antara, dan out keluar. Ada banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kita harus membawa hidup kita di dalam prinsip kerajaan Allah sehingga hidup kita bisa efektif. Kita bisa jadi garam dan terang bagi orang-orang di dunia ini karena hidup ini singkat. Hanya sementara yang bisa kita jalani dan Tuhan pakai kehidupan kita supaya kita bisa menjadi berkat. Nah, ada kisah dari perjanjian lama yang kita bisa belajar untuk melihat. Mereka juga dalam tekanan, dalam penderitaan. Tapi bagaimana mereka tetap mengasihi Tuhan. Mereka ada dalam komunitas orang percaya dan mereka jadi berkat di kerajaan yang tidak menyembah Tuhan. Dan mereka bisa membawa nama Tuhan ditinggikan di tengah-tengah bangsa yang tidak percaya. Kita lihat dari kitab Daniel pasalnya yang kedua, ayat 17-23, latar belakangnya ini bahwa Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego itu dibawa di pembuangan di kerajaan Babel. Nebukadnezar rajanya itu bermimpi dan dia minta semua ahli-ahli, orang-orang pintar itu untuk memberikan mimpinya, menceritakan mimpinya dan memberikan artinya. Nah, tidak ada yang bisa. Mereka bilang tidak mungkin. Karena yang mimpi bagaimana kita tahu apa mimpi. Raja bilang dulu mimpimu, nanti kita bilang artinya. Raja bilang, kamu orang cuma putar-putar saja. Kita sudah tahu kamu kelakuan kamunya tidak bisa mengartikan mimpi. Pokoknya semua bunuh semua. Mereka mau diancam dibunuh. Dalam keadaan ancaman untuk dibunuh. Dalam keadaan tertekan, itulah ini latar belakang bacaan kita ini. Daniel 2 ayat yang ke-17. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael, dan Asaria teman-temannya. Dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu. Supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang ada di Babel. Maka rahasia itu disikapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberikan hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Jadi Daniel dalam tekanan itu, dia kumpul teman-temannya dan mereka berdoa. Karena mereka percaya Allah semesta alam ini akan menyingkapkan rahasia yang mereka tidak tahu, yang mereka perlukan. Tuhan akan menolong mereka yang mereka perlukan pada saat itu. Itu iman mereka kepada Allah. Mereka mengasihi Tuhan dan sekalipun ada di pembuangan, dalam tekanan dan penderitaan, kita lihat satu yang tidak berubah adalah ibadah mereka kepada Tuhan. Kerajaan Babel itu berusaha merubah mereka, ganti pakaian mereka, mau suruh mereka makan kebiasaan-kebiasaan seperti yang ada di kerajaan Babel. Berusaha, kerajaan itu berusaha mengubah mereka supaya identitas mereka hilang. Tapi satu yang
musuh tidak bisa buat adalah bagaimana mereka beribadah kepada Tuhan. Sampai mereka mendapati bahwa tidak ada kesalahan yang mereka bisa jatuhkan kepada Daniel. Akhirnya mereka membuat peraturan bahwa tidak boleh ada yang beribadah kepada Allah lain. Daniel tetap 3 kali sehari dia menghadap dan berdoa. Dia tetap menjaga hubungannya dengan Tuhan. Lihat, di tengah tekanan, di tengah penderitaan, tapi mereka tidak dipengaruhi oleh dari luar. Hubungan mereka dengan Tuhan tetap. Mereka menyembah Tuhan. Lalu Daniel dilemparkan ke gua singa dan kita tahu Tuhan menolong dia. Dan ini lihat bahwa bagaimana komunitas Daniel panggil teman-temannya. Dan mereka berdoa bersama-sama. Dan Tuhan menjawabnya. Sehingga Daniel memberikan mimpi dan artinya kepada Raja Nebukadnezar. Dan kalau kita baca juga ada ayat Nebukadnezar bilang, wow, tidak ada Allah seperti Allahnya Daniel. Jadi lihat, ke atas tetap menjaga hubungan dengan Tuhan, meninggikan Tuhan di antara teman-temannya. Dia tidak sendirian. Daniel panggil 3 temannya dan bersama-sama berdoa. Jadi kita lihat dari sini, Bapak Ibu, saya simpulkan, lihat, mereka orang-orang buangan yang ada di pemerintahan kerajaan Babel, tapi yang pertama, tidak mencemari dirinya dengan kenikmatan-kenikmatan yang disediakan. Itu dulu. Waktu kita harus work from home, kita tidak bisa ke kantor, pekerjaan mungkin sudah dipecat, sudah diberhentikan, tidak ada lagi pekerjaan, tidak ada lagi pergi kerja di kantor. Waktu yang ada, apa yang kita pakai dengan waktu yang diberikan? Kita membangun enggak itu buat Tuhan? Kita berikan enggak waktu kita buat Tuhan? Lihat, sekalipun mereka ada di tengah tekanan itu, mereka punya komitmen tidak mencemari dirinya dengan semua kenikmatan yang disediakan di kerajaan Babel. Jadi memilih untuk hidup di dalam roh daripada dikuasai oleh kedagingan, semua kenikmatan hawa nafsu yang cuma sementara. Tapi mereka ambil keputusan untuk tidak mencemari dirinya. Ini dulu langkah pertama. Kalau kau bilang kau mengasihi Tuhan, kasih dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, kekuatanmu. Mari tinggalkan semua kenajisan, singkirkan semua kecemaran, hawa nafsu, kedagingan, percabulan, pornografi, semua harus dibuang. Karena ada kekuatan Tuhan, ada kasih karunia Tuhan. Tidak bisa hari Minggu kita duduk beribadah, tapi hari Senin sampai hari Sabtu kita melakukan pencemaran-pencemaran yang menyakiti hati Tuhan. Dan membuat musuh tertawa. Musuh tidak akan marah kalau engkau datang beribadah. Tapi musuh akan tidak senang kalau dia lihat kita hidupi firman. Kita hidup dalam komitmen yang kudus dengan Tuhan. Itu yang membuat iblis tidak bisa mendapatkan keuntungan dari kehidupan kita. Jadi langkah pertama, Bapak Ibu, di tengah masa yang tidak menentu ini, mari ambil komitmen. Jangan mencemari diri dengan semua kenikmatan yang salah dari dunia ini. Kenikmatan yang Tuhan berikan bagi kita adalah di dalam hadiratnya kita mengalami Tuhan. Kita bisa merasakan pelukannya. Kita mendengarkan suaranya. Kita dibawa dari manusia biasa yang penuh dengan kelemahan. Kita bisa dibawa untuk menjadi manusia yang bisa mengatasi semua keadaan. Kita mungkin belum sempurna, kita bukan malaikat. Tapi kita dicintai. Kita mendapatkan kasih karunia Tuhan. Kita mendapatkan kemurahan Tuhan. Bukan cuma di lagu. Tapi dalam hidup kita step by step. Kita punya kesaksian, kita mengalami kemurahan dan kebaikan Tuhan. Yang berikut, mereka tetap dalam komunitas dan menjaga persekutuan. Bapak Ibu, kita perlu satu dengan yang lain. Komunitas seperti gereja yang mula-mula itu, kita perlu ada dalam komunitas. Kalau ada Bapak Ibu yang belum punya kelompok FA, harus temukan. Yang bisa kita share, kita berbagi, kita saling mendoakan, saling mempercayai. Dan kita bertumbuh di situ. Kita matikan kedagingan-kedagingan kita karena ada orang yang melihat kita. Nah, kita pindah di bagian yang berikut, yang kedua. Dari Daniel pasal 3, saya bacakan ayat 15 sampai 18.
Sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi pujian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa mana yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Jadi tadi kita lihat yang pertama itu Daniel dijatuhkan karena ibadahnya, doanya kepada Tuhan. Yang berikut ini dari 3 orang dalam komunitas ini, mereka dituduh karena penyembahannya. Iblis tidak senang kalau kita menyembah Tuhan. Penyembahan itu sangat penting. Nah, itu yang musuh mau ubah itu supaya mereka menyembah patung Nebukadnezar yang Nebukadnezar dirikan. Tapi lihat, mereka punya komitmen dan kekuatan, kami tidak akan menyembah patung yang Tuhanku dirikan sekalipun ancamannya adalah dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat. Di tengah tekanan dan ancaman, di tengah masalah yang besar, tidak ada yang bisa lebih besar daripada Allah kita. Tidak ada masalah yang Tuhan tidak bisa tolong kita. Sekalipun api itu dipanaskan 7 kali. Tapi lihat bahwa waktu mereka dibuang ke dalam api itu, mereka tidak terbakar. Coba kita lihat ayat yang berikut. Ayat 25, 24. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya Raja. Katanya, tetapi ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan dengan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Bapak Ibu, siang hari ini, benarkah kita menyembah Allah? Kalau kita mengasihi Dia dan kita menyembah Dia, berarti kita harus punya perhatian yang lebih buat Tuhan. Kita harus punya waktu buat Tuhan. Tanpa kita buktikan itu dengan pengorbanan kita tidak bisa bilang kita mengasihi Tuhan. Siapa yang kita sembah, siapa yang kita puja menentukan kemenangan kita. Tidak penting musuh sebesar apapun, masalah, halangan, tantangan yang mau datang menghadang kita, selama kita menyembah Allah, Dia lebih besar daripada segala keadaan. Dia berkuasa dalam segala keadaan. Kita lihat yang mestinya api itu menghanguskan mereka, tapi kehadiran Tuhan, pemandangan yang luar biasa. Raja bisa lihat ada 4 orang dalam api. Tadi dibuang 3 orang, tapi sekarang ada 4 orang. Dan 1 itu seperti anak dewa. Artinya kehadiran Tuhan penting bagi kita. Kalau kita menyembah Tuhan, Dia berkata, Bapa mencari penyembah-penyembah yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kita menyembah Dia dan kita hidup dalam kebenaran. Percuma di gereja kita menyembah Tuhan, angkat tangan, air mata keluar. Tapi keluar kita dalam kedagingan. Kita tidak hidup dalam kebenaran. Maka bukan itu yang Tuhan cari. Tapi kalau kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, kita Bapa mencari penyembah-penyembah. Bukan hanya kita yang cari Tuhan, Dia cari kita.
Karena Allah tidak bisa menyembah dirinya sendiri. Tidak cukup malaikat yang menyembah dia. Tapi dia cari anak-anak ketebusannya yang menyembah dia. Kalau kita menyembah dia, berarti kita berikan dia kedaulatan penuh dalam hidup kita. Kita tinggikan dia, kita puji dia, kita agungkan dia. Dan hadiratnya yang melingkupi kita, itu dia bawa perkara-perkara surga di dunia yang kita tidak bisa ambil. Di dunia enggak ada damai sejahtera seperti yang Yesus berikan. Di dunia tidak ada kesembuhan seperti yang Tuhan berikan. Jadi berikan waktu kita untuk menyembah Tuhan. Maka dia membebaskan api yang mestinya itu membunuh mereka, masalah-masalah yang datang. Tapi lihat, rambut mereka pun tidak terbakar, tapi tali yang mengikat tangan mereka terlepas. Jadi di dalam kehadiran Tuhan, semua ikatan-ikatan sebelumnya yang membatasi kita, yang hanya mementingkan diri sendiri, hanya urus diri sendiri, tidak habis-habisnya, itu terlepas di dalam api. Kalau kita sedang menghadapi api, tekanan, penderitaan, kita sedang menghadapi musuh yang datang dalam kehidupan kita, mari hadirat Tuhan, kehadiran Tuhan membuat api itu tidak akan menghancurkan kita. Rambut di kepalamu pun terhitung olehnya. Tidak ada satu pun jatuh tanpa seizin Tuhan. Semua mau mengalami kehadiran Tuhan, amin. Semua mau lihat kebaikan Tuhan dicurahkan dalam kehidupan kita. Dan kita harus bergerak. Kita lihat kalau kita baca di perjanjian lama, kisah-kisah penyertaan Tuhan. Lihat, bukan dari bangsa Israel yang hebat, yang mereka berlatih perang dan punya perlengkapan perang yang membuat mereka menang. Tapi pada saat mereka beribadah kepada Tuhan, semua musuh-musuh Tuhan kalahkan. Musuh itu datang berapa ribu berlaksa-laksa dengan kekuatan yang sebesar apapun. Selama mereka beribadah kepada Tuhan dan menyembah Tuhan, semua musuh pasti dikalahkan. Tapi pada saat mereka menyembah Allah lain, pada saat mereka melakukan kejahatan, mereka akan dikalahkan. Jadi bukan ditentukan kita, tapi bagaimana kehadiran Tuhan, perkenanan Tuhan yang membuat kita terlepas dari semua masalah. Yang kita butuhkan adalah perkenanan dan kehadiran Tuhan. Berjalan dalam tuntunan Tuhan. Nah, bulan September ini banyak yang menubuatkan bahwa sejak bulan September ini kita akan melihat kebaikan Tuhan. Tanggal 7 September itu bangsa Israel akan merayakan tahun baru. Tahun baru 1782. Nah, itu dikatakan bahwa tahun kebaikan Tuhan. Kita mau siap enggak? Tuhan bilang dia menyediakan. Tapi kalau kita enggak siap untuk terima, kita tinggal terus di negeri pembuangan. Tapi lihat Daniel, Sadrak dan Meshach, mereka terus menantikan. Tuhan, Engkau janji bahwa kalau sudah 70 tahun Engkau akan memulihkan bangsa Israel ini, Engkau akan bawa pulang kami kembali ke negeri yang Kau berikan bagi kami. Karena mereka terus menantikan janji Tuhan, mereka siap untuk kelawatan Tuhan, maka itu terjadi. Mereka semua dibawa kembali. Mari berhenti berjalan dengan kekuatan sendiri. Berhenti untuk andalkan apa yang kita miliki. Kita jadi kaya, ada banyak yang kita punyai, tidak salah, baik. Tapi bukan itu yang menentukan kemenangan kita. Kita sekolah tinggi, kita punya kedudukan tinggi, itu baik. Tapi bukan itu yang menjadi andalan kita untuk menang di hidup ini. Hanya Tuhan yang memberikan kemenangan. Hanya Tuhan sumber kesembuhan. Bukan dokter. Sekarang begitu banyak obat-obat yang dikatakan bahwa tersedia untuk pengobatan COVID, ada sampai ratusan juta sekali suntik. Jadi kalau anda punya uang, bagaimana mau suntik yang satu kali suntik 150 juta, 200 juta. Tapi kita tahu bahwa bukan itu kesembuhan kita. Kesembuhan kita datang dari Tuhan. Amin, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Siang hari ini di awal pertama bulan September, minggu pertama ini, mari taruh harapan kita kepada Tuhan. Iman kita tidak goyah bahwa dia Tuhan merancangkan kebaikan bagi saya. Dia Tuhan tidak tinggalkan saya.
Ampuni kalau sebelumnya kita mengandalkan kekuatan sendiri. Kita berjalan dengan pikiran kita dan kekuatan kita. Sekarang Tuhan, kami mau bergaul dengan firman Tuhan. Kami mau tahu rencanamu, tuntunanmu buat setiap kami. Sehingga rumah-rumah tangga mengalami pemulihan. Sehingga pekerjaan usaha Tuhan akan pulihkan. Dan Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan sebab Dia penyedia. Di dalam tuntunan Tuhan itu, penyertaannya itu membuat ada perlindungan, proteksi, ada provider penyediaan, dan ada kekuatan terus yang dibaharui. Jadi kehadiran Tuhan akan membuat kita menerima 3 berkat itu, yaitu perlindungan, penyediaan, dan kekuatan yang terus menerus dibaharui. Maukah kita percayai Dia, beriman kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, mengasihi Dia lebih daripada segalanya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Kita siap untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Kalau ada Bapak Ibu yang belum menerima roti dan anggur, boleh lambaikan tangannya, akan dilayani. Bisa angkat tangannya di atas, di balkon. Semua sudah ada roti dan anggur. Mari angkat satu pujian dan kita siap. Hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu